Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resita Febiana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hakikat dan teori perkembangan manusia. Nah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada hakikat perkembangan. Istilah perkembangan atau development dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Di dalamnya terkandung banyak dimensi. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami konsep perkembangan, perlu terlebih dahulu memahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya. Di antaranya yaitu pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ada prinsip-prinsip perkembangan. Di sini ada beberapa prinsip perkembangan. Yang pertama adanya perubahan. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Perkembangan adalah hasil proses kematangan dan belajar. Pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diramalkan. Perbedaan individu dalam perkembangan. Periode pola perkembangan. Adanya harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. Setiap tahap perkembangan memiliki resiko, ya, dan yang terakhir kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode dalam pola perkembangan. Nah, untuk yang ketiga di sini ada tugas-tugas perkembangan. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu masa bayi dan masa awal kanak-kanak dari usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, akhir masa kanak-kanak dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Yang ketiga ada masa remaja dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Yang keempat ada awal masa dewasa dari usia 18 tahun sampai usia 40 tahun. Yang kelima masa usia pertengahan dari usia 40 tahun sampai 60 tahun. Dan yang terakhir yaitu masa tua dari usia lebih dari 60 tahun. Nah, ini untuk yang terakhir ada teori-teori dasar perkembangan. Di sini ada 8 teori. Yang pertama yaitu teori natur, yaitu terbentuknya sifat atau perilaku manusia melalui proses biologis yang lebih terfokus pada genetik, hormon, dan proses hereditas lainnya. Nah, yang kedua ada teori nurtur, yaitu mengacu pada kondisi lingkungan dan yang mendukung pengembangan. Yang ketiga, teori konvergensi. Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori di atas, yang menyatakan bahwa pembawaan dan pengalaman memiliki peranan dalam mempengaruhi dan menentukan perkembangan individu. Yang keempat, teori perkembangan kognitif. Yang kelima, teori perkembangan moral, ialah internalisasi, yakni perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Nah, yang keenam, teori perkembangan psikoseksual. Yang ketujuh, teori perkembangan psikososial. Dan untuk yang terakhir yaitu ada teori perkembangan belajar. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum.